kondisi saya sudah meninggal, saya dipaparkan kenakalan saya persis apa yang saya lakukan di dunia itu. Padahal itu mimpi. Semuanya nyata dari saya waktu kecil sampai saya seumur itu. Saya kemudian mau ditarik, mau diseret ke dalam lubang hitam. Saya tidak mau. Terus saya mau minta dihidupkan lagi. Saya menyembah, saya mohon ampun, saya menangis, minta dihidupkan lagi di dunia ini. Karena saya meminta kalau bisa saya mengulangi lagi waktu saya hidup itu agar saya bisa bertobat. Tetapi dibilang tidak bisa karena kamu telah menyanyiakan waktu. Itu seperti film yang betul-betul saya alami. Detik itu juga saya terbangun, keringat saya itu basah di tubuh saya. Kemudian saya merasa apa ini artinya. Saya lihat jam tua. Kalau kata orang tua itu, kalau kita bermimpi antara jam 1 sampai jam 3, itu adalah mimpi nyata. Mimpi di mana kolbu itu bicara. Di saat kita masih sadar itu mungkin kita tidak mendengar kolbu bicara. Tetapi melalui mimpi, mungkin itulah kolbu bicara bahwa terlalu banyak jasad ini telah melakukan kesalahan. Kemudian saya melakukan tobat. Saya mencoba belajar agama. Kemudian saya coba belajar juga apa arti ibadah. Karena saya termasuk yang merasa sholat saya itu kok hanya sholat saya itu kok hanya sekedar melaksanakan ritual aja. Apa yang saya lakukan itu saya merasa saya puasa hanya menahan lapar saja. Tapi hakikat yang saya dapatkan itu tidak ada. Saya mencari dan mencari, dan dalam perjalanannya ya banyak kerikil tajam maupun jurang yang saya lalui. Tetapi suatu masa saya merasa sakit parah. Sakit parah. Kemudian saya tidak bisa berkata apa-apa, cuma keluar air mata. Kemudian saya sadar, saya menyebut asma Allah. Kemudian saya berkata dalam hati saya, ya Allah, saya ikhlas meninggalkan dunia ini dan Engkau ambil, ya Allah. Baik, terima kasih. Ya, tapi detik itu Pak, yang ingin saya ceritakan adalah bahwa tiba-tiba ada suara di hati saya, di kolbu saya, yang mengatakan, kamu tidak akan mati hari ini, kamu tidak akan mati kali ini, dan kamu tidak akan mati di tempat ini. Kamu masih dikasih waktu untuk bertobat. Jadi apa yang saya ceritakan ini adalah untuk sharing bahwa kematian itu terkadang tidak bisa sesuai kita rencanakan. Terkadang kita ingin mati milih, Pak, kalau bisa saya mati pas sakit, kalau bisa saya mati pas di rumah, kalau bisa saya meninggal di saat saya kumpul dengan anak-anak, ataupun di saat kita mau meninggal di saat sudah tua. Di situ yang saya rasakan, meskipun roh saya belum keluar atau gimana, tapi saya melihat bahwa dosa-dosa saya itu dipaparkan. Ya Allah. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kami ikut batin merasakan kepada Syekh. Dan semoga itu petunjuk walaupun dalam mimpi, dan mimpi ada yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang dari syaitan, ada juga yang dari kesemsumnya kita atau bawaan maunya kita, dorongan kita. Tapi moga apa yang dialami Pak
link ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan yang terbaik untuk kalian. Allah sayang sama kalian kepadanya. Kemudian diberikan mimpian itu sebagai itibar pelajaran seperti orang mati seperti itu. Pak Wafi kemarin memberikan salah satu dari di Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah akan mematikan orang dan akan mewafatkan. Jadi dimatikan dulu hawa kita, kemudian Allah akan mewafatkan kita. Kemudian juga wallati lam tamut fi manamiha, Allah akan gantungkan ketika tidurnya, akan roh kita akan disimpan dulu di alam alam ruh sebelum dia ditentukan kematiannya ketika tidur, ya. Situ. Terima kasih, Pak. Satu lagi ingin saya sharing. Di saat saya sakit parah itu, di saat saya sudah pasrah pada kematian, saya itu tidak melihat warga saya tidak melihat dokter, saya tidak melihat perawat. Tetapi yang saya lihat itu banyak sosok putih yang masuk ke badan, yang bersih.